Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Muhammad Farisi sore ini menemani Anda dalam acara Dialog Ruang Publik dengan tema Anak Terlindungi Indonesia Maju, memperingati Hari Anak Sedunia tahun 2023 pada hari Senin 20 November 2023 ini. Dan untuk membahas mengenai tema pada sore hari ini, ada dua narasumber yang akan bergabung bersama kita untuk berdiskusi. Yang pertama saya kenalkan, ada Ibu Zubaidah, Direktur Beranda Perempuan yang bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom atau daring. Assalamualaikum, Bu Zubaidah. Selamat sore. Halo, maaf suaranya. Ya, Bu Zubaidah, bisa mendengarkan suara saya? Selamat sore. Iya. Bisa dengar suara saya? Iya, Ibu. Apa kabar, Bu Zubaidah? Maaf, suaranya nggak begitu terdengar. Baik, sambil memperbaiki sambungan Zoom-nya dengan Ibu Zubaidah, saya ke narasumber yang kedua. Saya perkenalkan ada Ibu Amanda Dea Lestari, pengamat hukum dan sosial dari Universitas Jambi. Apa kabar? Baik, saya panggilnya Mbak aja. Mbak Manda, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah sehat. Baik, Mbak Manda, tanggal 20 November ini diperingati sebagai Hari Anak Sedunia. Jadi bukan hanya di Indonesia, tapi juga sedunia. Dan kalau kita bicara mengenai tema Hari Anak ini, kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah every child, every right. Artinya setiap anak itu punya hak yang sama, ya, untuk hidup dan mendapatkan penghidupan yang layak, kira-kira begitu. Nah, sebelum masuk ke pokok persoalan haknya tadi, mungkin kita bahas terlebih dahulu, apa sih pengertian anak ya? Kalau kita bicara anak ini kan, apa mulai dari kandungan sudah kita, itu sudah bagian dari anak yang harus kita perhatikan, atau mulai lahirnya dan sampai usia berapa? Remaja kah, SMA kah, kuliah, atau masih disebut anak? Gimana Mbak Manda? Oke, terima kasih Mas Faris. Oke, kalau kita berbicara tentang anak, definisi anak kita lihat ke berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ya Mas. Di Indonesia ada beberapa peraturan yang mengakomodir tentang anak, diantaranya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, di KUHP juga kita Undang-Undang Hukum Perdata, lalu Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Rata-rata definisi yang disebutkan dari berbagai peraturan tersebut itu sama Mas. Jadi anak itu adalah manusia yang masih kecil, bahkan dari dalam kandungan juga disebut anak apabila kepentingan hukum menghendaki sampai dia usia 18 tahun atau sampai dia menikah. Jadi sekalipun dia umurnya di bawah 18 tahun tapi sudah menikah, itu nggak dikatakan anak lagi, udah lepas statusnya sebagai anak. Jadi anak yang masih dalam kandungan apabila kepentingan hukum menghendaki ini maksudnya urusan waris seperti itu Mas, urusan waris. Terus anak yang di dalam kandungan tuh kan kita kan juga harus penuhi kebutuhannya ya Mas ya, kebutuhan vitamin mulai dari janinnya usia 0 sampai dia 9 bulan dilahirkan, itu kan ada hak-hak juga yang harus kita penuhi. Nah, itu juga termasuk dikatakan sebagai anak sampai usia dia 18 tahun. Oke, baik. Jadi sudah jelas nih apa yang kita bicarakan, batasannya adalah anak adalah makhluk hidup, manusia, gitu ya, yang mulai dalam kandungan, yang kemudian sampai umur 18 tahun atau sudah menikah. Nah, itu kan rentang waktu yang sangat panjang ya, 18 tahun kurang lebih. Kalau kita bisa bagi misalnya step-stepnya gitu ya, ada enggak pembagian-pembagiannya sehingga nanti jelas kita membicarakannya anak ini yang mulai dari kandungan dulu, mulai baru lahir, kemudian anak SD, remaja, atau gimana Mbak Manda? Ada? Iya, ada Mas. Kalau dalam hak-hak anak internasional terus diratifikasi juga ke dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia kita, dari rentan usia 0 sampai 18 tahun itu ada dibagi 3 kategori, anak 0 sampai 5 tahun, balita itu fase 1, terus 5 sampai 10 tahun fase 2, terus 10 tahun sampai usia 18 tahun itu masuk ke dalam fase 3, remaja golongan kedua, yang fase 2 tadi remaja golongan pertama. Oh, oke. Gitu. Nah, kalau kita bicara tadi ada fase-fasenya, berarti kan ada perlakuan yang berbeda, atau kita bicara ikut tema kita hari ini ya, Hari Anak Sedunia adalah mengenai hak ya. Hak untuk yang pertama adalah hidup,
hak untuk hidupnya bukan hidup hanya sekedar hidup, Iya. tapi ada hak untuk hidup damai ini. Iya, betul. Artinya kalau kita bicara mengenai globalisasi, ada terjadi perang, Iya, betul. baik itu yang konfliknya antar negara maupun yang di dalam negara ya, sehingga bayi-bayi atau anak-anak itu tidak mendapatkan hak untuk hidup damainya. Iya, betul. Hak hidupnya hidup tapi dalam kondisi perang. Iya. Nah, gimana tuh, Mbak Manda? Oh iya. Betul Mas, sepakat kalau misalnya anak-anak itu sesuai fase ya. Hak yang didapatkannya pun berbeda-beda. Kayak misalnya kalau anak usia 0 sampai 5 tahun kan pasti hak untuk mendapatkan ASI eksklusif paling tidak selama 6 bulan, terus kalau bisa sampai 2 tahun. Terus hak untuk mendapatkan tempat yang layak, lingkungan yang bersih. Begitu juga nanti kalau dia udah naik 5 sampai 10 tahun mendapatkan kasih sayang lebih, terus mendapatkan pendidikan PAUD sampai dia sekolah. Nanti juga usia 10 tahun sampai 18 tahun mendapatkan perhatian juga pasti yang lebih, mendapatkan pendidikan juga yang layak dan sebagai seterusnya lah sesuai dengan rentan-rentan usia. Nah, berkaitan dengan hak-hak anak yang harus kita lindungi karena ini berbicara Hari Anak Sedunia, apalagi untuk daerah-daerah yang sedang konflik sekarang, bukan hanya di Gaza ya Pak yang terjadi pertumpahan darah, di Indonesia sendiri, di Papua, di Sorong itu kan masih juga banyak anak-anak yang tinggal di daerah tertinggal belum mendapatkan pemenuhan yang layak. Kalau di Gaza kan mohon izin kalau salah ya Pak, kalau dalam hukum internasional kan anak-anak kecil yang masih rentan, anak kan masih dalam kondisi rentan ya Pak, tergolong dalam kaum rentan selain perempuan, lansia dan dan disabilitas kan anak masuk dalam kondisi rentan. Harus juga dilindungi. Jadi anak kecil itu kan bukan objek perperangan ya Pak, bukan objek peperangan. Jadi sangat disayangkan ketika anak kecil di luar sana atau bahkan yang terjadi di negara kita di bagian Indonesia bagian timur sana tidak mendapatkan misalnya dalam hal yang sederhana lingkungan yang bersih, air yang bersih untuk dia paling tidak untuk mandi dan segala macam. Oke, Manda, nanti saya perdalam lagi. Saya harus ke narasumber, pindah dulu ke Bu Zubaidah. Bisa mendengar suara saya? Ya. Oke, terima kasih Ibu sudah bergabung meluangkan waktu di dialog ruang publik di TVRI. Bu Zubaidah, hari ini kita membahas mengenai Hari Anak Sedunia. Kalau tema internasionalnya adalah Every Child, Every Right. Kalau di Indonesia temanya adalah Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Apa tanggapan Ibu terkait dengan tema yang dibangun oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah dunia hari ini, Bu, tentang tema ini, Bu? Ya, terima kasih Mas. Selamat sore Mbak Amanda, senang sekali bisa ketemu lagi. Tentu peringatan Hari Anak ini tentu menjadi sebuah sebuah evaluasi kita bersama bagaimana hari ini kita sebagai orang dewasa menempatkan anak ya. Dan tentu Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak gitu ya. Di mana sebagai anak itu harus mendapatkan perlindungan gitu dari segala bentuk kekerasan seksual, kemudian mendapatkan hak-hak dasarnya, misalnya akses pendidikan, kemudian layanan kesehatan. Nah, Beranda Perempuan sendiri meng-highlight bagaimana kita bersama di sini melihat situasi perlindungan bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan seksual gitu ya. Baik itu dalam lingkungan keluarga, kemudian masyarakat, terus kemudian lingkungan di mana anak-anak tumbuh, misalnya di institusi pendidikan. Nah, ini momen ini menjadi penting sekali untuk kita bersama meneguhkan sejauh mana kemudian negara memberikan perlindungan hak anak. Gitu sih, Bang. Oke, Bu Zubaidah, tadi kan Ibu bicara mengenai fokus kepada perlindungan anak ya. Kemudian ada 3 ya tadi saya catat, ada pemenuhan terhadap pendidikan, kesehatan, dan kekerasan seksual ya. Perlindungan dari kekerasan seksual. Coba kita bicara mengenai pendidikan, Bu. Nah, bagaimana pandangan Bu Zubaidah terkait dengan pemenuhan pendidikan bagi anak? Kita bicara di Indonesia sajalah. Kira-kira apakah anak-anak di Indonesia sudah mendapatkan pelayanan, mendapatkan akses pendidikan yang cukup baik, mulai dari PAUD-nya, SD, SMP, SMA? Memang sudah ada
ini ya, pendidikan wajib dasar ya. Tapi apakah itu sudah cukup secara kualitas, Ibu Zubaidah? Ya, kalau akses pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, saya pikir kalau anak-anak di perkotaan jauh sudah lebih baik gitu ya. Namun dari data BPS itu masih memperlihatkan bagaimana gap pendidikan anak perempuan dan anak laki-laki yang cukup timpang, terutama di pedesaan. Di Jambi sendiri, Beranda Perempuan juga punya konsen terhadap bagaimana pemenuhan akses pendidikan bagi anak perempuan di beberapa titik ya di kabupaten. Apa Bu Kemarin Zubaidah? kami melakukan Bu Zubaidah, apa perbedaannya yang Ibu rasakan tadi? Ada perbedaan ya antara akses pendidikan bagi anak laki-laki dan perempuan? Mengapa Bu terjadi seperti itu? ya akses partisipasi sekolah kan itu masih gap ya, masih ada ketimpangan. Artinya dalam situasi kita gitu ya yang saat ini mungkin kita menganggap bahwa pendidikan ini sudah equal gitu antara anak laki-laki dan perempuan. Tapi faktanya data BPS menyebutkan ini masih ada terjadi ketimpangan. Misalnya anak perempuan itu pendidikannya hanya sebatas SD, SMP, sementara anak laki-laki itu sampai SMA, kemudian sampai ke perguruan tinggi gitu ya. Nah, ini kan perlu menjadi riset khusus ya. Ini kenapa terjadi ketimpangan ini gitu, terutama di desa. Mungkin bisa jadi ini faktor ekonomi yang itu berkelindan dengan faktor budaya patriarkal. Ketika di dalam situasi ekonomi keluarga terbatas di desa, itu kemudian keluarga pasti menempatkan keputusan mana nih yang lebih penting, apakah anak perempuan atau anak laki-laki. Pasti lebih mengutamakan anak laki-laki karena anak laki-laki itu dianggap sebagai pencari nafkah utama gitu. Dan anak perempuan kan juga masih ada stigma bahwa ya anak perempuan kan pada akhirnya juga menjadi ibu rumah tangga, jadi pendidikan itu nggak begitu penting. Nah, pendidikan ini kan menjadi basis yang sangat penting yang berkelindan juga dengan variabel lain. Misalnya ketika perempuan tidak berpendidikan di pedesaan, anak perempuan tidak berpendidikan pedesaan, ini juga akan merentankan mereka untuk terjebak dalam masalah perkawinan anak kayak gitu. Kemudian akses mereka terhadap kerja layak ini juga akan saling terkait gitu. Oke, Bu Zubaidah, sepanjang yang Ibu ketahui berkecimpung di dunia perempuan, artinya kalau pun di desa itu mereka sekolahnya sampai SMA ya? Rata-rata ya? Ya, SMP. SMP udah paling tinggi ya. Oke, baik. Tapi memang mungkin ada kekhususan juga di beberapa daerah ya. Kalau di Batanghari misalnya partisipasi perempuan itu hanya sebatas SMP karena masalah geografi kayak gitu ya, geografis yang jauh gitu kan, aksesibilitas soal akses infrastruktur jalan dan segala macamnya kayak gitu. Itu kan masih ada masalah di soal akses itu kayak gitu. Oh, oke. Baik, jadi beragam faktor tadi Bu ya, ada faktor ekonomi, ada faktor budaya patriarki, ada juga faktor mungkin akses ya, akses untuk menuju ke sekolahnya. Baik. Kalau di bidang kesehatan, Bu, bagaimana melihatnya? Apakah pelayanan kesehatan, akses kesehatan sudah cukup untuk bagi anak-anak, untuk melindungi hak-hak anak, untuk mendapatkan kesehatan? Kalau dulu kan sangat, saya ingat betul ya, ada posyandu ya kalau tidak salah ya, pos pelayanan terpadu ya. Kalau sekarang mungkin masih ada, tapi saya tidak tahu mungkin. Masih ada atau tidak, Bu, itu, Bu? Artinya hal-hal seperti itu sangat ini ya, masih diperlukan ya oleh anak-anak dan orang tua ya. Ya. Masalah akses kesehatan ini kan diwakili dengan keberadaan posyandu di beberapa desa dan kalau menurut kami, meskipun kita nggak punya data khusus bagaimana intervensi kesehatan di beberapa daerah di Jambi gitu ya, tapi kita melihat di daerah damping kami seperti Batanghari, kemudian di Muara Jambi, itu cukup aktif posyandunya memberikan imunisasi kayak gitu, kemudian layanan pengecekan kesehatan bagi anak gitu ya, usia balita dan segala macamnya, memberikan makanan bergizi gitu yang itu juga sangat bergantung dari program-program desa. Tapi menurut saya di Jambi sendiri karena memang kasus stunting kan lumayan tinggi juga di Jambi. Betul. Jadi mungkin karena memang sudah hasil riset itu, jadi pemerintah sekarang lebih aware gitu ya terhadap pemenuhan gizi pada anak-anak, dan apalagi pemerintah sekarang sudah punya identifikasi kasus-kasus stunting yang tinggi sehingga intervensinya lebih cepat gitu. Oke, betul Ibu. Ya, terakhir Ibu,
di segmen ini tentang tadi Bu juga menyampaikan perlindungan terhadap pendidikan sudah, kesehatan sudah cukup baik ya, ada banyak posyandu. Bagaimana dengan kekerasan seksual tadi Bu? Apakah semakin kesini semakin banyak kekerasan seksual yang terjadi pada anak, baik itu laki-laki maupun perempuan, Bu Zubaidah? Tapi nanti menjawabnya Bu, kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Dialog Ruang Publik. Hari ini kita membahas mengenai Hari Anak Sedunia, memperingati Hari Anak Sedunia tahun 2023. Saya bersama Ibu Zubaidah, Direktur Beranda Perempuan di Zoom, dan di studio ada Mbak Amanda Dea Lestari, pengamat hukum dan sosial. Saya kembali lagi ke Bu Zubaidah. Bu Zubaidah? Halo Ibu? Ya, halo. Ya, oke. Kita bahas yang ketiga tadi Bu, yang Bu sampaikan, perlindungan terhadap anak, tadi pendidikan sudah dijelaskan, kesehatan juga, dan yang terakhir adalah kekerasan seksual. Bagaimana dengan data yang mungkin Ibu ada? Apakah semakin banyak Bu, semakin ke sini ya, semakin tahun semakin naik atau bagaimana Bu? Kalau kita sih untuk data yang masuk ke Beranda Perempuan sejak tahun 2015 hingga 2023 itu ada sekitar 5 kasus ya, dan ini mungkin tidak bisa merepresentasikan fenomena kekerasan seksual yang ada di Jambi gitu. Tapi beberapa data kasus yang masuk ke KPAI memang ada peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dan yang paling miris itu adalah kasus kekerasan yang mana pelakunya adalah orang-orang terdekat yang seharusnya melindungi. Misalnya kasus incest ya, ayah misal melakukan kekerasan pada anak, paman pelakunya terhadap keponakan, terus kemudian ada juga oknum guru gitu yang melakukan pencabulan terhadap 6 orang anak gitu. Dan yang paling lama yang pernah kita tangani itu adalah kasus di tahun 2018, di mana itu pelakunya seorang guru ngaji yang melakukan pencabulan terhadap 6 anak. Dan sampai hari ini kami berupaya untuk memberikan layanan psikososial terhadap anak-anak untuk mengatasi trauma dan berupaya untuk berintegrasi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Bu Zubaidah, kalau kita bicara definisi dari pelecehan seksual ini apa saja Bu? Sebatas mana yang disebut dengan pelecehan seksual Ibu Zubaidah? Apakah ya, hanya sweet gitu ya, apa menggoda gitu sudah pelecehan seksual gitu, atau ada sentuhan atau apa gitu ya, gimana Bu penjelasannya? Ya, kalau ragam kekerasan seksual sudah ada definisinya, ada ragamnya, ada 9 ragam kekerasan seksual ya. Salah satunya adalah fisik dan non fisik. Yang non fisik tadi yang seperti Mas contohkan, bersweet misalnya gitu ya, menggoda gitu. Bersiul. Ya, tatapan yang itu kemudian menyasar ke organ seksualitas, kemudian bully kayak gitu, yang itu kemudian bisa menyebabkan trauma pada korban kayak gitu. Terus kemudian secara fisik itu adalah sentuhan yang tidak diinginkan, kemudian meraba-raba kayak gitu. Terus yang non fisik juga bisa kekerasan berbasis gender online yang saat ini juga tengah rame ya. Jadi misalnya hubungan pacaran dua laki-laki dan perempuan, kemudian melakukan hubungan seksual, dan ketika putus si pelaku mengintimidasi dan mengatakan bahwa kalau kamu memutuskan saya, dia tidak terima dan saya akan menyebarkan foto pribadi kamu. Nah, itu contoh-contoh kasus yang saat ini juga sering terjadi. Dan sebenarnya masih banyak ragam kekerasan seksual, misalnya eksploitasi seksual ya, kemudian pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, di mana memang bentuk-bentuk kekerasan ini ada 9 bentuk yang diatur di dalam Undang-Undang TPKS, yang sebelumnya hanya dua bentuk kekerasan seksual. Dan mayoritas terjadi pada anak Bu ya, berarti tadi ya? Tidak mayoritas. Jadi memang kasus itu ada kasus di ranah personal, kasus KDRT, dan kasus di dalam pacaran. Nah, ternyata dari temuan Komnas Perempuan itu kasus KDRT itu paling tinggi
Oh, se-Indonesia ya. Dan kedua itu adalah kasus dalam pacaran. mhm. Nah, kasus anak ini saya belum melihat ya apa angkanya seperti apa kayak gitu. Oke, Tapi baik. dia masuk ke dalam bentuk kekerasan seksual. Baik, Bu Zubaidah, nanti saya perdalam lagi, saya ke Mbak Manda. Mbak Manda, kalau dari teknis hukum ya, tadi kan ada kekerasan seksual ya, kekerasan lah, kekerasan tidak hanya seksual ya, kekerasan terhadap anak. Kita sering melihat ini, kawannya dibully, bahkan ada yang nusuk nih. Udah macam-macam aja nih anak-anak sekarang nih, karena yang tontonannya mungkin juga aneh-aneh gitu ya. Artinya guyonnya atau eh, kekerasan itu tidak hanya pakai tangan misalnya berantem, tapi sudah pakai alat-alat. Nah, gimana fenomena terjadi? Apakah juga bagaimana itu bisa terjadi? Solusinya gimana? Atau bisa dipidana juga tuh anak-anak tuh? Gimana, Manda? Pidana anak ya Mas. Mm-mm. Oh iya, tadi sepakat sama Mbak Zubaidah. Alhamdulillah ya Mas, lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang kalau nggak salah itu 2021 disahkan, yang awalnya tindak pidana kekerasan seksual itu hanya 2, sekarang udah diakomodir jadi 9 karena hukum itu kan mengikuti perkembangan masyarakat. Nah, perkembangan masyarakat saat ini tuh banyak banget modus-modus kekerasan seksual. Nah, jauh sebelum kita berbicara kekerasan seksual nanti, kekerasan pada anak itu kan ada kekerasan fisik tadi, perkataan-perkataan yang diucapkan kepada anak yang kira-kira bisa mengganggu mental, yang bisa mengganggu psikis anak, lalu ada kekerasan ya, psikis, lalu kekerasan fisik yang berhubungan ya main tangan bisa dibilang yang berhubungan dengan organ-organ tubuh anak, yang menimbulkan rasa sakit atau bahkan menimbulkan sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Lalu yang ketiga ada kekerasan seksual. Nah, kalau di Jambi sendiri memang bisa dibilang cukup memperhatinkan Mas kekerasan-kekerasan yang terjadi. Kalau misalnya kita lihat di jalan ya Mas, bentuk kekerasan itu kan macam-macam. Misalnya di lampu merah kita ngelihat anak-anak yang masih pakai baju sekolah ngamen, terus ya mohon maaf menadahkan tangan ke satu mobil ke mobil lain atau ke satu kendaraan ke kendaraan lain. Terus ada yang berjualan terus menggunakan anaknya, jadi anak-anak masih kecil yang masih Digendong merah-merah gitu ya. digendong, mungkin tujuannya untuk mendapatkan belas Simpati kasih ya. simpati, belas kasihan dari pengguna kendaraan kan. Nah, itu kan sebenarnya sangat disayangkan ya Mas, yang harusnya anak-anak itu bisa di rumah tapi malah dibawa. Terus fisik, bahkan anak-anak itu tidak hanya menjadi korban tapi bahkan juga menjadi pelaku. Di Jambi kemarin sempat heboh kasus-kasus begal, pelakunya itu kan masih anak-anak sekolah, SMP ya. rata-rata anak-anak sekolah, terus udah berkendara sendiri malam-malam terus bawa senjata tajam, melakukan kekerasan begal itu kepada pengguna jalan seperti itu. Terus kekerasan seksual betul tadi, apalagi di bidang pendidikan itu menjadi perhatian kita banget Mas, di baik itu di pesantren ataupun di sekolah. Justru yang menjadi pelaku kekerasan seksual itu adalah guru atau bahkan ustadznya. Nah, ini faktor ini banyak banget Mas yang bisa menyebabkan ini. Yang pertama mungkin karena balik lagi dari keluarga ya Mas, ataukah mungkin kurang edukasi tentang batas-batas seksual yang harus dipegang oleh seorang anak. Tidak hanya seorang anak perempuan, tapi laki-laki juga cenderung jadi korban kekerasan seksual. Terus pengaruh media sosial saat ini juga ya Mas, apalagi kalau di TikTok, ini baru viral banget di TikTok, kalau bisa anak-anak itu bisa mendapatkan atau bisa mengakses video atau games dengan mudah, games-gamesnya itu yang berbau pornografi. Nah, itu kecanggihan teknologi saat ini itu di satu sisi juga menjadi bumerang, gimana kita bisa menggunakan teknologi, bisa mengawasi anak-anak menggunakan teknologi informasi itu dengan baik dan dengan tepat sasaran. Gitu, Mas. Oke. Baik, makin kesini makin serem ya dunia ini. Iya betul. Artinya teknologi memang di satu sisi memudahkan kita, Iya. tapi di satu sisi kalau tidak kita awasi dengan baik justru menjadi bumerang tadi ya. Iya betul. Oke, baik. Saya ke Bu Zubaidah. Bu Zubaidah. Halo? Ya, halo. Ya, Bu Zubaidah, ada beberapa yang ingin saya tanyakan ini. Mungkin Ibu kan di beranda perempuan ya. Ada eksploitasi anak. Kita bicara mengenai eksploitasi anak. Banyak saya lihat di Jambi ya, khususnya di lampu-lampu merah gitu ya, di simpang, di traffic light, semakin banyak ini anak-anak yang ngamen lah atau minta-minta lah di situ. Ada juga
orang tua juga ada yang sambil menggendong anaknya. Nah, berdasarkan data yang Ibu punya, itu memang membawa anak pada saat di lampu merah seperti itu hanya modus untuk mencari simpati, atau memang tidak ada di rumah, tidak ada yang menjaga, akhirnya kemudian anaknya dibawa, Bu Zubaidah? Ya, itu salah satu kasus nyata dari bagaimana kemudian orang tua dalam situasi kemiskinan itu kemudian merentankan anaknya untuk mencari uang ya di jalan-jalan gitu. Dalam konteks kasus tadi mungkin bisa jadi memang sebagai salah satu strategi supaya orang-orang di jalanan itu bisa memberikan uang karena kasihan dengan anaknya kayak gitu. Nah, di simpang lampu merah ini kan ada beberapa anak yang kemudian ada yang menjual tisu, kemudian ada yang memang ngamen seadanya gitu ya, nggak pakai gitar, cuma tepuk-tepuk tangan, itu mereka minta uang. Nah, anak-anak ini kan sebenarnya selain dia dieksploitasi secara seksual, dia juga tidak mendapatkan pengawasan penuh dari orang tuanya kayak gitu ya. Dan bisa jadi juga tidak berpendidikan gitu. Berpendidikan dalam konteks ketika dia berasal dari kelas ekonomi kelas menengah, kelas ekonomi rendah, maka dia akan semakin sedikit untuk mendapatkan informasi terkait dengan kesehatan reproduksi ya, kesehatan seksualitas. Misalnya anak-anak di jalanan kan dia terpapar dengan apapun, dengan orang-orang dewasa, misalnya dia juga meniru perilaku orang-orang dewasa di sekitarnya, itu tidak bisa dipelihara oleh dia kayak gitu, dan orang tuanya pun tidak bisa memberikan pengasuhan yang secara utuh gitu ya, yang punya background pendidikan yang komprehensif bagaimana melihat tumbuh kembang anak gitu, karena setiap anak itu kan pasti berbeda treatmentnya gitu, anak umur 1 tahun sampai 12 sampai 6 tahun itu berbeda kayak gitu kan. Nah, sehingga dia tidak hanya tereksploitasi secara ekonomi, tapi juga direntankan dalam situasi lingkungan sekitarnya kayak gitu, dan ini sangat berisiko dia juga mengalami kekerasan seksual. Bu Zubaidah, ada pendapat yang mengatakan bahwa apapun sebenarnya yang terjadi sama anak, baik itu perilakunya positif maupun negatif, khususnya kita bicara mengenai negatif misalnya, itu bukan kesalahan anaknya. Kesalahannya adalah faktor orang tuanya. Berarti kita harus bicara, kalau kita bicara anak, berarti kita harus bicara bagaimana mulai dari orang tuanya dulu, maksudnya bertemu, kemudian pacaran atau membangun rumah tangganya, itu harus dengan cara yang benar ya, ada edukasinya ya Bu Zubaidah ya. Jadi kita bicara mengenai kualitas orang tua juga ya? Ya. Karena kan PPB sudah memberikan mention bahwa anak itu kan dikatakan rentan karena secara kapasitas, secara mental itu belum bisa menyatakan persetujuan gitu ya, belum bisa mengatakan iya dan tidak terhadap, atau belum bisa mengambil keputusan dalam sebuah tindakan gitu. Nah, sehingga dia sangat bergantung dari perilaku orang tua dan pengasuhan dari orang-orang dewasa lah ya, tidak hanya keluarga, negara, masyarakat gitu. Jadi ini tanggung jawab bersama. Sehingga saya mengatakan bahwa kadang kasus kekerasan seksual itu aparat hukum seringkali melihat, oh ini ada unsur suka sama sukanya, tidak itu. Kalau mereka nggak lihat ini anak. Kalau anak itu yang namanya kekerasan seksual, karena ini adalah anak dan orang dewasa gitu kan. Anak kan tidak bisa secara konsen gitu ya untuk mengatakan iya atau dan tidak, sehingga apapun itu pasti orang dewasa kayak gitu. Sehingga bagaimana perilaku anak itu pasti sangat ditentukan oleh perilaku orang dewasa di sekitarnya, sehingga institusi yang paling kecil, keluarga, sekolah, institusi pendidikan, itu sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. Nah, kalau tadi dari penjelasan Bu Zubaidah juga, faktor ekonomi keluarga itu sangat mempengaruhi bagaimana kualitas anak, haknya dipenuhi. Kalau ekonominya kemudian kurang mampu, akhirnya mau tidak mau mungkin terpaksa melibatkan anak juga untuk jualan, untuk mengemis, untuk apa, karena memang tidak ada pemasukan. Berarti persoalannya persoalan ekonomi nih Bu Zubaidah. Penyelesaiannya penyelesaian ekonomi dong, gitu ya?
Ya, saya rasa kita perlu juga mengidentifikasi mana faktor yang paling berpengaruh terhadap situasi anak ya. Kalau memang kita temukan bahwa ini adalah persoalan ekonomi keluarga, maka memang bantuan-bantuan ekonomi gitu, itu juga memang sangat diperlukan oleh keluarga-keluarga miskin yang itu sifatnya berkelanjutan kayak gitu. Misalnya pemerintah mungkin sekarang sudah banyak juga program-program ekonomi. Kenapa saya rasa saya bisa memberikan masukan mengidentifikasi keluarga-keluarga miskin gitu ya yang itu bisa dibantu dengan dana segar ataupun program-program sosial sehingga itu bisa membantu keluarga untuk memutus rantai kekerasan terhadap anaknya yang dieksploitasi kayak gitu dan juga bisa memberikan ruang mereka juga untuk memberikan perlindungan terhadap anaknya karena kan ketika situasi ekonomi keluarga mereka sangat terbatas gitu ya terkadang kedua orang tua juga harus bekerja lebih keras sehingga mereka tidak punya cukup waktu untuk memberikan pola asuh, pengasuhan kepada anak-anak mereka. Nah, ini yang menarik yang ingin saya perdalam lagi. Ibu tadi bicara mengenai pola asuh anak. Nah, pola asuh anak ini yang apa ya? Standarnya deh gitu, yang layak gimana sih, Bu? Mungkin banyak juga yang mendengar nih. Mungkin tidak hanya yang keluarga miskin, Bu ya. Artinya juga banyak yang suaminya kerja, ibunya kerja, sama-sama pegawai misalnya atau di swasta, kemudian anaknya sekedar dititipkan ke orang tuanya. Itu gimana tuh, Bu? Ya, ya saya sebenarnya juga masih belajar ya menjadi orang tua. Jadi juga masih baca banyak referensi gimana menghadapi anak dalam setiap fase tumbuh kembang masa tumbuh kembangnya kayak gitu. Saya sih lebih melihat bahwa anak itu adalah manusia yang merdeka kayak gitu. Karena terkadang tuh kita sebagai orang tua itu tidak merdeka. Kita selalu membayangkan anak itu sebagai objek pelampiasan kita untuk menginginkan anak itu seperti orang tua gitu. Dan kita hidup juga di zaman yang berbeda kayak gitu. Sehingga anak itu dipaksa untuk menjadi seperti apa yang diinginkan orang tua. Padahal anak itu juga sebagai subjek yang merdeka sehingga mereka juga perlu didengarkan. Tentu ini lagi-lagi bagaimana sebagai orang tua itu menjalin komunikasi dengan anak sesuai dengan tumbuh kembangnya. Kalau misalnya dengan anak saya yang saat ini sedang remaja, yang saat ini lagi eksplorasi dengan banyak hal, tentu cara komunikasinya melihat dia sebagai teman kayak gitu sehingga dia merasa nyaman untuk bicara dengan orang tuanya sendiri. Nah, terkadang ruang untuk kita bicara lebih intim dengan anak kita itu nggak ada. Gitu. Nggak. Karena kesibukan, pola komunikasi kita, kayak gitu ya. Oke, baik Bu Zubaidah, saya ke Amanda lagi. Amanda, terkait dengan eksploitasi anak tadi, kita bicara dari segi hukum, Amanda. Apakah anak yang melakukan pelanggaran hukum, kejahatan bisa dipidana? Dan apakah orang yang melakukan eksploitasi anaknya disuruh kerja, di drop ke sana sini, suruh ngamen segala macam, itu juga ada sanksi pidana? Iya. Oke, kalau kita berbicara hukum tentu pasti ada ya Mas, ada makanya ada sistem peradilan pidana anak. Jadi kadang tuh apalagi anak zaman sekarang usianya tuh masih anak-anak tapi kelakuannya tuh orang bilang dewasa di luar usianya. Jadi karena fungsi hukum itu adalah melindungi segenap dan seluruh tumpah darah masyarakat kita. Jadi sekalipun ada tindak pidana pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anak itu tetap harus ditindaklanjuti. Betul bahwa seorang anak itu bisa dipidana, tapi tentu saja pidananya pun menyesuaikan dengan pidana anak ya Mas. Tentu saja kalau misalnya tadi dari usia 0 sampai 18 tahun. Nah kemarin kasus yang baru-baru terjadi penganiayaan Mario Dandi kalau masih ingat ya, dan David Ozora itu kan
kasus penganiayaan antara satu orang ke orang lain. Nah, karena kasus itu terbukalah kasus-kasus lain. Jadi kayak batu es ya Mas, awalnya kasus penganiayaan kebuka kasus korupsi, kasus percintaan, kasus segala macam kayak gitu. Nah, pada akhirnya Mario Dandi kan setelah melakukan sidang tertutup, sidang yang sesuai sama peradilan anak, divonis hakim bersalah dan dapat dipidana. Jadi anak-anak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum itu bisa dipidana, termasuk orang yang melakukan eksploitasi. Orang tuanya melakukan eksploitasi bisa dipidana. Banyak kasus orang tua yang melibatkan anak berjualan di pinggir jalan tadi, terus kalau nggak mau ada yang sampai disetrika badannya, sampai disetrika, melakukan kekerasan fisik yang ada bekas, itu bisa dipidana. Dan banyak sekali kasus-kasusnya yang udah terjadi di Indonesia, apalagi di Jambi kemarin Mas. Di Jambi kasus kekerasan seksual yang menjadikan anak sebagai objek. Jadi itulah ya kecanggihan. Pelakunya perempuan ya. Yang korbannya laki-laki banyak itu yang banyak ya. Terus yang melibatkan anak-anak dalam videonya itu kan termasuk salah satu bentuk eksploitasi terhadap anak. Buat video yang berbau pornografi atau berbau seksual terus melibatkan anak. Nah, akhirnya dipidana kan, diajukan pidana, meskipun pada akhirnya perempuan itu katanya gangguan mental. Nah, terjebak dengan kausus gangguan mental. Tapi kalau dia terbukti dan cakap hukum untuk perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, itu bisa dipidana. Oke, baik. Saya ke Bu Zubaidah lagi. Bu Zubaidah. Ibu Zubaidah? Ya. Oke, Ibu, kan ada Hari Anak ini yang internasional, itu temanya adalah Every Child, Every Right ya. Artinya setiap anak punya hak gitu ya. Ada beberapa hak nih, hak untuk hidup damai, hak untuk aman, rasa aman, kemudian hak untuk didengar, kemudian juga ada hak untuk mendapatkan perumahan yang layak huni. Nah, dari yang saya sampaikan tadi, kalau di Indonesia, mana Bu hak-hak yang belum terpenuhi secara maksimal? Tapi nanti menjawabnya. Kita harus jeda dulu, Bu. Jangan kemana-mana, pemirsa, tetap di Dialog. Pemirsa, kita masuk ke segmen yang ketiga. Di segmen ini kami mengundang Anda untuk berdialog bersama kami di line telepon 074166385, 074166385, atau nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Saya lanjutkan ke Bu Zubaidah, Direktur Beranda Perempuan. Bu Zubaidah masih bersama kami ya? Halo. Ya. Masih jelas Bu suara saya? Ya. Oke, baik. Tadi saya sampaikan ada hak. Ini ada suara azan ya. Oke. Suara masjid. Oke, baik. Ada hak untuk hidup damai, hak untuk aman, hak untuk dapat perumahan yang layak huni, kemudian ada hak anak juga untuk didengar. Kalau kita bicara itu Bu, hak-hak itu sesuai dengan tema Hari Anak Internasional, kalau di Indonesia mana hak yang belum dipenuhi Bu? Hak aman. Aman dari apa ini Bu? Ya, dari yang tadi saya bilang, hak aman dari kekerasan seksual. Jadi aman dari kekerasan seksual itu menyangkut bagaimana anak itu mendapat keamanan dari keluarganya, dari ruang yang paling kecil, kemudian menjamin juga sekolah-sekolah menjamin bahwa anak itu terlepas dari kekerasan seksual, dan juga di lingkungan masyarakat. Karena menyangkut aman dari kekerasan seksual ini sebenarnya memang tugas negara yang menurut saya ini juga paling berat ya, karena sekarang itu pola-pola kekerasan itu semakin beragam kayak gitu. Sementara akses layanan di beberapa daerah itu juga semakin minim ya. Keterjangkauan negara untuk memberikan pelayanan itu juga masih sangat minim. Kemudian bagaimana akses hukum yang itu berperspektif pada anak itu juga kita sumber dayanya juga masih kurang. Itu yang mungkin perlu ada penekanan. Oke, baik. Saya ke Manda dari
hak-hak yang saya sampaikan tadi, mana yang perlu kemudian mendapat penekanan lebih banyak? Setuju sama Ibu Zubaidah, hak anak untuk mendapatkan rasa aman itu saat ini memang harus mendapat penekanan lebih lanjut. Banyak fakta sosiologis menunjukkan di masyarakat saat ini bahwa anak-anak itu rentan sekali kekurangan hak atas rasa aman. Sering beredar di media sosial ya Pak, anak-anak SD pulang sekolah, terus tiba-tiba ada seseorang, mungkin karena gangguan seksualitas laki-laki, buka celananya terus menunjukkan, ya mohon maaf, sesuatu yang sensitif. Nah itu salah satu contoh hak anak untuk mendapatkan rasa aman. Di itu sekolah di Jambi atau di mana? itu Bukan di Jambi, iya. tapi ya masih bagian dari provinsi kita lah, masih bagian dari provinsi kita di Indonesia. Nah, tapi kan itu itulah ya Mas, satu zaman sekarang tuh media sangat mudah menyebar. Satu yang terjadi di belahan Indonesia bagian lain juga jadi perhatian kita di Jambi, untuk lebih lebih ketat lagi menjaga anak-anak, menjaga keponakan atau anak-anak kecil yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi memang pemenuhan hak atas rasa aman untuk anak-anak itu memang saat ini memang harus ditekankan lebih kuat lagi dan lebih besar lagi oleh pemerintah. Dan bukan hanya tugas pemerintah tadi, keluarga sebagai institusi pertama proses pembelajaran anak di dalam rumah itu juga harus benar-benar mengedukasi, menyayangi, dan memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anak bahwa di luar itu memang bisa dibilang cukup bahaya. Jadi pandai-pandailah, lagi-lagi parenting orang tua, pandai-pandailah untuk menjaga dan memberikan pemahaman kepada anak, harus bisa menjaga diri sendiri. Dan kalau anak yang masih rentan kesana kesini, saya sebagai orang tua lah yang lagi-lagi memang harus mengawasi lebih ekstra. Oke. Baik, Bu Zubaidah, tadi saya juga ada sedikit yang Ibu sampaikan yang kemudian tergelitik saya untuk kemudian memperdalam tentang tugas negara pada saat memberikan pelayanan itu masih minim Bu ya, belum banyak, belum bisa diakses dengan maksimal. Harusnya siapa Bu yang melakukan ini Bu, dan bagaimana kemudian pelayanan minimal lah yang kemudian harusnya bisa didapat oleh orang tua, keluarga maupun anak Bu? Bisa diulang? Ya, terkait Kedengaran. dengan tugas negara, Ibu. Tadi kan Ibu sampaikan tugas negara dalam memberikan pelayanan, perlindungan itu kan masih sangat minim ya. Masih juga susah atau belum bisa accessible bagi seluruh wilayah dijangkau oleh masyarakat. Nah, harusnya bagaimana Bu pelayanan yang diberikan oleh negara? Tanggung jawab negara terhadap anak ini bagaimana yang seharusnya menurut Ibu? Ya, kita secara geografis kan banyak sekali desa ya, dan beberapa kasus pun mungkin nggak terlaporkan karena memang tidak ada institusi yang bisa menjadi wadah untuk mereka melaporkan kasusnya gitu. Nah, meskipun di beberapa kabupaten sudah ada pengada layanan dari pemerintah, tapi kan belum bisa menjangkau sampai ke desa-desa gitu ya, yang mana pelayanan tersebut itu juga tidak hanya menunggu gitu ya, tapi juga harus lebih aktif memberikan edukasi kepada pemerintah, kepada masyarakat, kepada orang tua tentang pengenalan kekerasan seksual, kemudian layanan juga itu yang diberikan juga punya perspektif anak. Sumber daya yang kemudian memberikan layanan itu paham dalam konteks bahwa kita ini berhadapan dengan anak, cara berkomunikasi, cara melayani itu berbeda dengan orang dewasa. Termasuk juga bagaimana ketika anak berhadapan dengan hukum gitu ya. Bagaimana kita hari ini harus mempunyai jaksa, hakim, seluruh aparat hukum harus punya perspektif anak. Sehingga mungkin Mbak Amanda yang lebih tahu ya, implementasi dari restoratif justice itu benar-benar dapat memulihkan hak anak, apalagi anak yang mengalami trauma ketika terjadinya kekerasan seksual. Nah, trauma ini kan perlu pemulihan yang itu berkelanjutan, dan itu butuh program jangka panjang, nggak hanya bisa setahun 2 tahun kayak gitu. Butuh memang
pelibatan banyak pihak gitu ya, pelibatan support system dari keluarga, dari sekolah gitu, terutama dari penegakan hukumnya juga. Oke, Bu Zubaidah, satu pertanyaan lagi. Saya lihat kan pemerintah sebenarnya sudah mulai inklusif ya dalam pembangunan, ramah disabilitas, ramah anak, ada konsep kota atau kabupaten ramah anak gitu ya. Kan sudah tuh ada dilombakan juga. Nah, itu sudah cukup atau belum, Ibu? Yang hal-hal seperti itu. Ya, saya rasa ini kan inisiatif yang sangat baik gitu ya, dan perlu diperluas di beberapa titik. Dan indikator keberhasilan bahwa satu desa dianggap ramah anak itu juga harus dipublikasikan secara luas. Indikatornya apa sih, kayak gitu kan? Apa tidak hanya misalnya oke, ini ada ruang bermain kayak gitu kan, nggak hanya cukup itu ya. Tapi bagaimana kemudian desa ini benar-benar punya variabel yang itu bisa menjadi contoh bagi desa lain. Misalnya dia memang punya sumber daya yang memang punya perspektif melalui pelatihan gitu kan, terus kemudian pelayanannya menjemput bola, kemudian kepala desa, kemudian aparat desanya juga sudah punya pemahaman soal perspektif anak, sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan, sehingga memang orang-orang yang menangani ini tidak hanya formalitas tapi juga benar-benar punya perspektif itu, dan itu kan nggak gampang ya membangun perspektif itu. Sehingga saya rasa ini bisa dikembangkan di beberapa wilayah, terutama di desa ya. Oke, baik. Saya ke Amanda lagi. Amanda, terkait dengan orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya. Aneh-aneh sekarang nih, ada ibu mungkin karena faktor stres, faktor ekonomi ya kan, faktor ekonomi, kebutuhan banyak, kemudian ekonomi tidak cukup, ribut dengan suami atau apa gitu, kemudian anak menjadi imbas gitu ya. Ada kekerasan yang berlebihan gitu ya. Itu ibunya, bapaknya kalau dilaporkan bisa masuk penjara. Tapi kan kasihan juga kalau bapaknya di penjara, siapa yang cari nafkah? Kalau ibunya di penjara, siapa yang mengasuh? Nah, kan repot juga. Gimana tuh, Mbak? Ya, itu dilemanya tuh saat ini ya, Mas ya. Apalagi kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat, oleh ibu, oleh ayah, oleh saudara sendiri. Banyak faktor tadi, Mas. Bisa karena emosi, mungkin emosi yang tidak stabil dari orang tua. Apalagi kalau lihat anak-anak yang menikah di usia muda, terus baru nikah udah punya anak, mungkin belum diimbangi dengan kemampuan emosional yang baik, belum dibarengi dengan kemampuan finansial yang baik, karena nggak bisa dipungkirin perawatan anak zaman sekarang tuh mahal banget mahal banget. Mulai dari dalam kandungan kita harus cek kontrol segala macam, terus memenuhi kebutuhan kamarnya setelah lahir, segala macam, sampai dia pendidikan. Kalau dia mau sampai SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3 dan seterusnya, itu nggak bisa dipungkiri, itu mahal banget. Jadi memang butuh orang tua itu memang harus memikirkan selain kesiapan fisik, emosional, juga kesiapan finansial. Baik, kita sudah dulu. Nanti kita lanjut lagi. Jangan kemana-mana, Pak Bisa. Tetap di Dialog Ruang Publik. Tak terasa pemirsa, kita sudah berada di penghujung Dialog Ruang Publik pada sore hari ini. Saya ke Bu Zubaidah. Masih dengan saya, Bu? Suara saya masih dengar? Bu Zubaidah? Iya. Ya, closing statement nih, Bu. Singkat saja, kurang lebih 1 menit. Apa yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan tema kita hari ini, tentang Hari Anak Sedunia? Ya, mudah-mudahan ini nggak hanya seremonial ya, tapi ini menjadi ruang refleksi kita bersama. Mari kita memperdekakan anak kita, memberikan hak untuk mereka terus tumbuh kembang sesuai dengan umur mereka, dan kita semua punya kewajiban untuk melindungi anak. Itu aja mungkin. Baik, terima kasih Bu Zubaidah, Direktur Beranda Perempuan. Terima kasih dan selalu sehat dan sampai jumpa. Saya ke Manda. Manda, terakhir apa yang ingin sampaikan kepada masyarakat?
harapannya memang setuju sih ya sama apa yang disampaikan Bu Zubaida tadi, bahwa memperingati Hari Anak Sedunia ini harus kita jadikan momentum sekaligus refleksi lah Mas, untuk memperbaiki kualitas-kualitas hak anak yang harus kita berikan secara penuh kepada anak. Anak itu harus kita berikan hak-haknya, harus dihindari dari eksploitasi, harus dihindari dari diskriminasi. Meskipun kalau kita lihat kenyataan di masyarakat itu sulit. Nah, mungkin memang ya namanya menegakkan hukum itu sulit ya Mas. Tapi semuanya itu sebenarnya bisa perlahan-lahan kita perbaiki melalui budaya hukum kita atau budaya masyarakat kita. Nah, jadi kita mungkin sebagai masyarakat harus paham, harus sadar, terlebih keluarga, bahwa anak ini memiliki hak-hak yang secara fundamental atau hak-hak dasar, paling tidak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, untuk mendapatkan pendidikan nanti, mendapatkan kasih sayang, supaya nanti tidak bebas kontrol, ke depan tidak bebas kontrol, karena globalisasi yang masuk saat ini di negara kita, terus perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua dan bagi anak nanti, karena beda banget kualitas anak-anak zaman dulu dengan generasi milenial sekarang. Jadi memang peran kita bersama, dan jadikanlah Hari Anak Sedunia ini sebagai momentum untuk memberikan hal positif yang reformatif lagi kepada anak yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih Amanda Thea Lestarini, dosen muda dan baru menjadi seorang ibu. Selamat. Iya, makasih Bapak. Demikian tadi pemirsa dialog kita mengenai Hari Anak. Tadi sudah banyak yang kita bicarakan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber menjadi manfaat dan informasi terbaru bagi Anda, dan sama-sama kita lindungi dan jaga anak kita supaya Indonesia lebih maju. Saya Muhammad Farisi, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.